Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Kita lanjut di modul 3 para sobat UMKM, pejuang UMKM. Em, Acara onboarding UMKM 2023 ini diselenggarakan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan Avata Consulting. Oke, di modul yang ketiga ini saya ingin menyampaikan setelah kita riset analisa kompetitor dan riset kata kunci untuk judul nama produk, kita perlu melakukan penerapannya terhadap dekorasi toko, kemudian foto produk, deskripsi, pengaturan auto reply-nya, dan juga hmm, persiapan promo-promo yang dilakukan sebelum kita melakukan iklan dan membaca data dari iklan ya. Jadi ketika teman-teman membuka toko di marketplace, yang perlu dipersiapkan adalah tokonya. Jangan buru-buru melakukan yang namanya promosi dan iklan karena promosi itu akan bagus ketika memang tampilan tokonya juga bagus, tampilan produknya juga bagus sesuai apa yang diinginkan oleh market dan teman-teman bisa menyampaikan perbedaan toko dan produk kita dan layanan yang ada di toko kita itu dibutuhkan oleh calon pembeli walaupun harganya mungkin tidak yang paling murah, kemudian walaupun toko kita belum yang paling pertama di marketplace dan kita belum ada rating ya. Yang penting bagaimana kita menyampaikannya. Oke, langsung saja kita ke praktek ya karena memang kita sudah riset, tinggal bagaimana kita membuat desainnya. Nah, tapi di modul ini kita tidak akan belajar mendesain, tetapi kita akan melakukan penerapannya langsung di toko yang kita punya. Oke, kita langsung praktek di dashboardnya Shopee. Oke, kita sudah berada di dashboard toko Shopee di dalam browser ya, dan saya menggunakan Google Chrome. Kenapa Google Chrome? Karena di sini Google Chrome adalah fasilitas yang sering kita gunakan karena kita menggunakan handphone Android. Dan meskipun kita pakai Apple, kita juga bisa menginstal yang namanya Google Chrome, Google Mail, dan sebagainya. Oke, kemudian em, ada beberapa fitur yang memang tidak ada di smartphone ya, yang itu ada di sini. Begitu pula sebaliknya. Makanya memang kita akan gunakan dua-duanya, tetapi memang fitur yang lebih banyak itu ada di browser seller.shopee.co.id daripada di smartphone. Makanya kita utamakan untuk praktek di sini. Oke, dan kemarin di modul-modul sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana men-setting pengaturan pengiriman, kemudian profil toko, ya alamat toko, lalu juga ekspedisi. Maka di modul kali ini kita tidak akan membahas itu, termasuk bagaimana cara mengupload produk, tapi kita lebih ke persiapan dari tokonya. Oke, kita mulai yang kita setting pertama adalah di pengaturan toko. Nah, di situ kita mengaktifkan untuk keamanan metode SMS untuk verifikasi. Kemudian pengaturan privacy ini saya tidak sembunyikan ya. Lalu pengaturan chat saya aktifkan terima chat di halaman profile. Jadi supaya pembeli itu tidak perlu masuk ke dalam produk baru bisa chatting. Kemudian untuk terima chat dari Shopee Game kita nonaktifkan karena saya bukan pemain Shopee Game dan saya tidak berburu diskon dari hasil Shopee Game karena memang juga nggak ada waktunya. Nah, tapi terserah apabila teman-teman mau aktifkan juga boleh. Cuma ini memang kadang-kadang mengganggu ya. Ada orang selain misal dari pembeli kita ataupun pedagang lain yang menawarkan kita main Shopee Game bareng gitu. Kemudian untuk notifikasi saya aktifkan semua. Itu settingannya. Lalu kemudian kalau di akun toko ya di akun ini eh, biasanya settingan untuk mengganti username alias link dari marketplace kita. Kemudian yang selanjutnya kita setting profil toko kita. Ya profile. Ya profil toko ini biasanya nggak minta password nih. Tiba-tiba kok jadi minta. Oke, oke, saya ganti akun dulu ya teman-teman ya.
Oke, di profil toko ini kita akan setting nama toko kita ya. Nama toko ini jangan nama pribadi, termasuk username, link toko jangan nama pribadi, pastikan sama dengan yang ada di sosial media dan website kita supaya mudah dihafal oleh calon pembeli maupun pelanggan kita. Kemudian untuk logo toko wajib ya, kalau tidak ada ya bikin pakai tulisan dulu, nggak harus yang profesional, nggak harus yang filosofis, yang penting ada dulu ya supaya tokonya terlihat memang diurus oleh pemiliknya. Kemudian deskripsi toko berisi keunggulan dari toko, produk, dan juga layanan. Lalu bisa ditambahin dengan jam operasional, ekspedisi, ya jam pengiriman, dan lain sebagainya sesuai dengan pertanyaan yang sering masuk di chat kita. Kemudian fase selanjutnya kita setting namanya dekorasi toko. Ya di sini kita bagi produk kita, ya setelah kita jalan ke kompetitor, kita juga perlu men-setting produk kita sesuai dengan kategorinya gitu kan untuk memudahkan pembeli menemukan produk yang mereka inginkan itu. Caranya mudah, tinggal teman-teman klik tambah kategori, nanti dikasih nama kategorinya apa, kemudian tambahkan produknya gitu. Ya, ya misal pelebat. Nah, misal seperti ini, nanti tinggal klik tambah produk, kemudian klik pilih manual, produk klik konfirmasi, lalu produknya apa. Nah, misal seperti ini, dipilih, nanti kemudian diaktifkan. Urutannya nanti bisa dirubah, ya mana yang paling atas bisa digeser seperti ini atau langsung diseret paling bawah. Nah, biasanya yang paling besar ini yang saya taruh paling atas ya. Yang jadi yang tiga dan tiga ini kita taruh paling atas. Kemudian nanti bisa kita preview, ya kita cek di toko kita tampilannya seperti apa urutannya. Nah, sehingga kita bisa melihat oh bagus gitu, tertata lebih mudah ditemukan. Kemudian settingan selanjutnya adalah dekorasi toko, di mana ini nggak kalah penting karena pembeli itu melihat tokonya profesional atau tidak, itu melihat dari dekorasi toko terutama di smartphone karena pengguna Shopee itu mayoritas mengakses Shopee melalui smartphone. Nah, di sini nanti kita bisa membuat dekorasi sendiri ya, bisa menggunakan template dari Shopee ataupun kita setting sendiri ya. Dan ini ada versi kita menggunakan template, bisa disesuaikan dengan produknya, atau kita mau dari halaman kosong, atau pakai dekorasi instan. Ya, jadi saya Shopee menganalisa toko kita dan langsung membuatkan dekorasi yang pas untuk toko kita. Nah, seperti ini ya. Nah, silakan mana dipilih yang paling cocok, baik dari segi warna dan sebagainya. Nanti tinggal klik tampilkan dan juga terapkan juga di sini, situs Shopee-nya juga. Jadi tampilan aplikasi dan situs Shopee-nya sama. Ya, ya, karena kalau kita kan biasanya kalau yang pengajar kayak gini memang yang dilihatin tampilan ininya gitu kan. Apa browser. Ya, silakan nanti di setting. Berarti ini sudah semua yang ada di sini sudah. Kita lanjutkan di asisten chat gitu kan. Asisten chat ini untuk membantu ya pembeli-pembeli yang baru masuk. Ini bisa disebut ucapan selamat datang. Nanti pertanyaan yang sering masuk di toko kita apa? Kalau belum ada, jalan-jalan ke kompetitor, pakai akun belanja kita cek mereka auto reply-nya apa. Kemudian nanti bisa diupdate di sini. Lalu jangan lupa aktifkan. Ya, kemudian template pesan ini template balasan-balasan. Lalu yang gak kalah penting adalah asisten FAQ. Nah, pertanyaan yang sering ditanyakan masukkan di umum, produk, masukan untuk produk, tentang pesanan, masukin di pesanan ya. Jadi nanti orang bisa paling sering nanya apa dan sebagainya itu bisa kita lihat di sini. Ini silahkan diupdate. Setelah layanan pembeli yang perlu kita setting yang lain adalah promosi ya. Promosi saya, tapi sebelumnya
pastikan teman-teman sudah ada produknya, ada pelanggaran, kemudian ke promosi. Nah, di promosi ini mungkin tampilannya bisa beda-beda. Cuma kalau yang saya sarankan ya, berdasarkan modul itu ada beberapa urutannya. Nah, yang paling mudah adalah promo toko, ini harga coret. Nanti teman-teman lihat dahulu, paling sering kompetitor itu pakai harga coret berapa, mereka rata-rata pakai di angka berapa persen. Ini supaya wajar aja sih, karena kalau terlalu besar juga pembeli juga semakin cerdas bahwa oh ini cuma trik, ini cuma tipuan, bukan harga sebenarnya. Nah, makanya kita jalan-jalan dulu ke kompetitor. Nah, kemudian kalau sudah jalan-jalan, kita tahu berapa rata-rata harga coretnya. Nah, kalau kita masih upload produk pertama, ya kita bisa naikin harga produknya dulu. Tetapi kalau belum, silahkan nanti teman-teman eh, nunggu dulu 1 minggu setelah harga dinaikin, kemudian dicoret itu baru bisa aktif gitu. Nah, kemudian cara pembuatannya mudah, tinggal klik buat, kemudian nama promonya apa, tanggalnya mau dibuat hanya bulan ini ya sampai tanggal 2359 atau sampai kapan itu bisa maksimal 180 hari. Lalu klik tambah produk. Nah, produk apa yang mau di harga coret misal ya satu, nah silakan diskonnya berapa persen. Kemudian klik konfirmasi ya. Misal kalau semuanya dicoret boleh, kalau enggak ya dibatasi saja. Nanti aktif sesuai jam yang ini gitu. Itu promo yang paling sering dipakai ya. Ya, cuma teman-teman pertimbangin juga kalau memang nggak naikin harga ya itu masih masuk enggak. Kemudian selanjutnya yang paling sering dipakai adalah voucher ikuti toko. Jadi ini fungsinya adalah menambah follower. Fungsinya follower adalah nanti ketika kita live kita akan ada notifikasi di para eh, follower kita gitu ya. Caranya mudah, klik tombol buat, kemudian follow, kasih nama bulannya. Biasanya kami bikinnya per bulan gitu kan. Kalau pengen nggak banyak setting ya dibuat per eh, maksimal ini sampai Januari ya, berarti 6 bulan gitu kan. Modelnya voucher, nah mau silakan kalau saya lebih seneng pakai diskon daripada cashback coin. Nah nanti juga voucher follow ini lihat di kompetitor rata-rata ngasih berapa. Nah ini lihatnya paling enak pakai smartphone karena kalau pakai desktop dia nggak muncul voucher diskon follow tokonya. Nah, di awal mungkin 1.000, 2.000. Nah, nanti jalan-jalan dulu, minimum pembeliannya berapa, kuotanya berapa. Nah, setelah itu klik konfirmasi, akan tampil di jam yang ada di sini kurang lebih 10 menit dari waktu setting. Itu fitur kedua yang paling sering dipakai. Kemudian fitur selanjutnya yang sering dipakai adalah fitur voucher toko saya. Nah, voucher toko saya ini untuk melacak ya, pembeli kita itu datang dari mana cocok. Ya, misal kita eh, datengin pengunjung eh, dari Instagram kita, nah nanti kita bisa men-tracking melalui kode voucher yang kita pakai di sini gitu ya. Jadi kita bisa bikin voucher produk atau voucher toko terserah apa yang sedang kita pengen sell. Kemudian juga voucher ketika live, voucher di Shopee Video, voucher terbatas ini tadi yang saya maksud untuk mengunjungi apabila dari Instagram ya tinggal kita kasih follow Flow IG gitu ya. Oke, kita ambil contoh satu saja untuk voucher toko. Caranya sama, nanti nama vouchernya dari Facebook, misal voucher Facebook nanti di sini voucher Flow FB, jangka waktunya kapan, kemudian bentuk vouchernya apa, saya biasanya diskon, nominal diskon berapa, minimum pembeliannya supaya dapat diskon, kuotanya berapa, maksimal per pembeli berapa. Nah, di sini kita tidak tampilkan kalau memang ini hanya melacak yang dari Facebook gitu ya. Nah, itu kita klik konfirmasi. Ya, itu untuk voucher toko saya, baik yang untuk men-tracking ataupun yang tidak.
Kemudian yang lain yang sering kita pakai ya kami pakai itu adalah dua combo hemat dan paket diskon ya. Kalau flash sale toko saya juga bisa, tapi mungkin di ketika launching produk baru atau di tanggal-tanggal tertentu kita membuat flash sale ya. Nah, di sini kita coba dulu di paket diskon. Jadi paket diskon ini apa sih? Ya, paket diskon nanti teman-teman bisa baca di sini ya. Ya, pelajari dulu apa sih itu paket diskon. Nah, contohnya ini beli pilih 3 diskon berapa persen. Nah, ini tujuannya supaya pembeli itu beli lebih dari satu produk ya. Di paket diskon dan combo hemat tuh tujuannya sama tapi gayanya beda. Kalau di sini beli berapa, nanti diskonnya berapa. Nah, ini contohnya beli berapa produk, diskonnya ini berapa gitu kan. Nanti tinggal klik buat, misal paket diskonnya bulan Juli, tanggalnya Juli, level 1 misal pilih 2 diskon 1%, pilih 3 diskon berapa persen. Ya, atau pakai nominal diskon, pilih 2 diskon 1.000, 2.000, batas pembelian pembeli maksimal berapa? Misal satu pembeli hanya bisa pakai eh, fit promo ini satu kali gitu kan. Kemudian nanti produknya apa yang mau dijadikan masukin promo paket, ya silahkan ditambahkan ya di sini gitu ya. Ya, satu nanti levelnya ditambahkan juga 1.000. Nah, nanti bisa ditambahkan 3, 2.000. Terserah ini jalan-jalan dulu yang paling enak. Kemudian nanti tambahin produk-produk lainnya konfirmasi. Seperti itu. Oke, untuk paket diskon ini ya nanti silakan teman-teman setting ini tambahkan produknya. Berarti produk-produk yang dipilih di sini apabila dia dipilih 2, 3, 4 itu akan membuat diskon ya. Nah, ini kalau di toko offline itu biasanya ada tebus murah gitu kan. Minimal belanja sekian. Nah, dia bisa menebus murah produk tertentu. Nah, teman-teman sering tuh kalau di toko-toko retail. Nah, ini mirip-mirip lah pakai diskon dan combo hemat itu. Nah, silakan nanti jalan-jalan dulu kalau pengen cari inspirasi paket diskonnya seperti apa ya. Kemudian kita ke combo hemat. Ke combo hemat. Nah, ini add-on deal ya tulisannya di sini. Nah, ini seperti apa sih combo hemat? Teman-teman bisa lihat ya. Di sini biasanya ada tutorialnya kok hilang. Ya, kita buat saja. Kita klik buat. Nah, di sini ada diskon combo hemat dan hadiah dengan minimal belanja. Nah, kita bisa bisa ada dua tipe yang dibikin. Ya, minimal belanja berapa, hadiahnya berapa, atau beli apa plus apa, harganya jadi berapa ya, yang dibeli sekalian itu bundling lah istilahnya. Biasanya teman-teman kenalnya dengan istilah bundling gitu. Nah, silakan nanti dipilih. Ya, kalau bingung, saya lagi kompetitor adalah sumber inspirasi, jalan-jalan dulu ya di produk yang sejenis gitu kan. Nah, di situ nama promonya apa, tanggalnya, maksimum pembelian produknya berapa, nah produk utama, produk tambahnya apa ya. Nah, di sini produk utama apa, produk yang berhubungan dengan produk itu apa. Nah, ini namanya bundling. Nah, diskonnya berapa ya disesuaikan dengan keuntungan masing-masing. Oke, itu untuk promosi yang sering kita pakai. Berarti sudah satu, dua, tiga, empat. Kita ke flash sale toko dan promo uang di toko sebelum ke game toko. Ya, ini paling jarang kami pakai. Game toko, kemudian koin, nanti harus punya. Kalau yang harus sering tuh sebenarnya live sama broadcast ini setiap hari, broadcast sepekan sekali. Ya, produk pilihan toko ini nggak kalah penting, ini gratis teman-teman ini dulu ya. Nah, di sini produk pilihan toko ini mendorong ya, produk kita iklankan apa, kemudian nanti dia akan muncul alternatifnya supaya orang nanti beli lebih dari satu. Ya, caranya gampang, tinggal kita tambah buat koleksinya apa, misal koleksi tas gitu kan. Nah, misalnya tas tas pinggang gitu kan ya, tas pinggang kulit. Ya, kemudian nanti ditambahkan produknya. Nah, bisa 8. Nah, urutannya seperti apa ini bisa disetting mana yang pengen teman-teman
dahulukan sebelah kiri supaya ini juga mendapatkan pengunjung ya. Jadi iklan kita tadi berfungsi mengiklankan produk yang kita iklankan, kemudian produk pilihan toko, combo hemat, paket diskon itu berfungsi untuk mendatangkan traffic ke produk-produk yang tidak diiklankan di produk itu gitu ya. Jadi maksudnya dia dapat traffic dari orang yang masuk ke produk ini, kemudian masuk ke produk-produk yang ada di bawah ini, seperti itu. Oke, terus lalu itu untuk produk pilihan toko gratis, itu juga paling sering dipakai. Lalu kemudian tadi flash sale toko saya ini kalau ada produk-produk yang lama desktop bisa dibikin ya. Kita caranya tinggal mau dibaca dulu di sini, kemudian kalau mau langsung praktek, ya ini nanti dibaca-baca, tapi ternyata sudah nggak ada artikelnya. Kita langsung praktek aja, klik buat, pilih slot waktu. Nah ini ada slotnya ya, aksesoris, perawatan. Nah ada syarat-syaratnya, pilih slotnya, misal di sini sisa 2 slot, konfirmasi, terus produk apa yang mau di flash sale, nah selnya berapa ya. Ini ada petunjuknya, hmm, 5 sampai 100, ya berarti minimal 5% penilaian produk. Oke, tidak boleh berorder, dikirim dalam 3 hari. Nah, silahkan, ini bisa dibuat diskonnya, seperti itu. Sering-sering saja. Nah, diskonnya berapa persen? Nah, silahkan disesuaikan, teman-teman pengen ngebuang barang supaya cepat jadi cash, juga boleh. Tapi kalau yang mau jaga brand juga silahkan jaga brand gitu kan. Oh nggak mau pakai diskon gitu kan, nggak pakai ini. Karena saya mau jaga brand saya juga silahkan. Kemudian yang harus hati-hati adalah ini promo ongkir toko ini yang nanggung adalah kita ya. Jadi selain dia mendapatkan gratis ongkir dari mendaftarkan tokonya menggunakan foto bersama KTP, kita juga bisa menggunakan promo ongkir toko ya. Di sini kita bisa memberikan promonya ya di sini. Ini yang gratis ongkir yang dari Shopee. Nah ini kemudian kini yang gratis ongkir dari kita sendiri gitu ya. Di sini kita caranya klik tombol buat, namanya apa, terus batas waktunya, dikasih atau tidak. Nah, mungkin dibuat promonya hanya bulan ini, bulan depan, dan modalnya berapa. Ya ini jangan lupa kasih modal ya, jangan sampai nanti kita bablas semuanya gratis ongkir, ekspedisi yang dipilih apa, misal hanya untuk yang next day, reguler. Nah ini ongkos kirimnya berapa nih? Ya minimum beli berapa dikasih gratis ongkos kirim dan apakah benar-benar gratis ataukah potongan ongkos kirim. Nah, kalau potongan ongkos kirim ya berapa diskonnya selain yang diberikan oleh marketplace. Nah, silahkan diperhitungkan ya, jangan sampai nanti rugi karena boncos ya. Boncos karena nggak menghitung. Dikiranya itu yang nanggung adalah Shopee, bukan ya itu yang nanggung kita. Oke, lalu nanti untuk yang udah beli, nanti pakainya hadiah penilaian. Kita bahasnya nanti di fase sudah membeli. Selanjutnya adalah koin penjual ini kita mengisi ya. Kita perlu mengisi koin penjual ini untuk bonus ketika live dan juga bonus ketika di hadiah penilaian dan game toko. Jadi koin penjual ini kepakai untuk Shopee Live, game toko, dan hadiah penilaian. Nah, diisi berapa ya? Terserah budgetnya teman-teman berapa. Ya, ini sesuai kok ya. Harganya ya kalau 1.000 ya 1.000, 10.000 dan seterusnya. Nah, ini juga membuat loyalitas customer-nya ya berdasarkan karena ada diskon ya, hati-hati ya. Oke, silakan nanti diisi, di top up ya sesuai kebutuhan ya. Kemudian nanti dipakai ketika live, lalu game toko dan hadiah penilaian. Oke, itu sudah semua untuk promo-promo yang biasa dipakai. Satu lagi nanti di Shopee Affiliate Marketing. Ini namanya kita kerjasama dengan para KOL ataupun influencer, tapi melalui platform Shopee. Nah, di sini kita di awal perlu ya membuat namanya komisi. Ya, komisi awal yang saya sarankan jangan di bawah 10%, biasanya jarang yang mau, paling enggak 15 sampai 20%. Nah, komisinya bisa disetting seluruh toko maupun seluruh eh, produk tertentu. Ya, silahkan nanti dipilih. Kemudian target affiliate-nya di sini kita bisa milih teman-teman.
Nah, di sini banyak ternyata Shopee affiliate-nya. Nah, kita bisa nagetin affiliate tertentu ya berdasarkan jumlah pengikut, dia platformnya mana aja, kategorinya. Kemudian kita juga perlu mengupload banner-banner dari produk-produk yang ingin kita promosikan ke mereka. Nah, enaknya affiliate ini kita bayar mereka tuh sebulan sekali ya. Di bulan berikutnya. Jadi kayak ngegaji para affiliate. Dan memang yang dibayar adalah yang benar-benar sampai dan cair ke dalam penghasilan toko kita. Kalau enggak ya kita nggak perlu bayar. Cuma kalau nggak dibayar nanti kita bisa kena eh, blacklist dari Shopee ya. Jadi pastikan di tanggal nanti teman-teman bayar mereka di bagian eh, validasi tagihan ini jangan sampai teman-teman nggak bayar ya. Ini akan memotong saldo penjual kita. Jadi saldo penjualnya di tanggal-tanggal itu jangan eh, sampai kosong seperti itu. Oke, dan ini lumayan loh, sangat membantu. Ini mulai ada closing-closing ya. Tinggal nanti berburu affiliate yang lain saja. Oke, itu untuk game toko ini juga cuma setting anunya saja ya, hadiahnya. Ya, jadi nggak sulit. Ya, terus eh, kejar ulasan nanti kalau udah ada yang ngasih review, ya kita bisa bikin buat hadiah penilaian. Ya, semua produk, ya hadiahnya 10 koin. Ya, gitu. Lanjutkan. Nah, kayak gitu aja. Nanti biar orang dapat notifikasi kalau mereka harus ngasih ulasan. Oke, itu sudah semua. Oke, untuk live ini bisanya praktek di smartphone yang paling gampang atau di OBS Studio ya. Cuma saya belum bisa settingnya. Nanti silahkan pakai smartphone saja. Intinya kita live di jam-jam paling sering terjadi penjualan di toko kita. Kalau belum ada bisa riset di kompetitor paling sering live jam berapa. Atau kalau memang nggak ada hmm, rujukan, silakan live di jam makan siang dan jam di atas jam 8 malam ya. Itu orang-orang paling sering belanja ya jam-jam itu. Oke, seperti itu ya. Hmm, nah, selanjutnya yang perlu kita daftarkan ada di sini, ada flash sale Shopee, promo voucher. Nah, kalau ini flash sale yang muncul di halaman awal Shopee ya, silahkan nanti dilihat teman-teman dapat penawaran atau tidak. Kalau dapat silahkan ikut. Kemudian kalau yang promo Shopee ini yang di banner-banner, ya di sini teman-teman nanti klik nominasikan. Ya ada sesi-sesi tersedia, mintanya diskon berapa ya ikuti. Ya murah lebih. Nah di sini nominasi promo. Nah nanti setelah anu di sini tinggal ada konfirmasi. Ya ini di. Nah konfirmasi setuju. Nah kalau gitu. Oke. Nah nanti silahkan di sini di promo Shopee ini klik nominasikan sekarang. Lalu kita lihat klik nominasi produk. Lalu klik produk apa yang dinominasikan. Nah, nanti kita setting diskon-diskonnya, lalu klik masukkan nominasi, kemudian nanti ada konfirmasi kalau memang kita keterima. Jadi ada dua kali konfirmasi di sini. Oke, itu mengenai promo-promo ya. Tinggal nanti kalau yang Shopee video itu tiap hari posting gitu ya.
di Shopee Video, terus kita lihat dari modulnya lagi apa yang belum kita bahas di modul 3 ini sebentar ya. Untuk modul persiapan toko dan promosi sudah selesai, tinggal nanti teman-teman hati-hati di tanggal kembang dan tanggal gajian, di situ banyak sekali promo yang harus kita persiapkan. Nanti jangan lupa juga broadcast di tanggal-tanggal tersebut sepekan sekali. Kalau di Shopee jatahnya, kalau di Tokopedia kita asal bisa bayar saja. Kemudian untuk Shopee Ekspor nanti ada tempat khusus ya. Sebenarnya kalau harus daftar dulu itu, ya kalau sudah daftar di sini nanti kan akan muncul ya. Tapi memang kita harus kalau pengen dapat orang yang lihat banyak di sini kita perlu beriklan ya. Kita top up saldo di masing-masing wilayah ini ya. Dan nanti ada persentase chatnya minimal beda-beda ya di tiap eh, daerah ini ya. Ada yang 0,5 hari, ada apa. Nah ini harus diikuti ya. Dan tantangannya lebih menantang lagi daripada Shopee Indonesia. Oke, terima kasih itu modul 3 dari kurikulum onboarding UMKM 2023. Semoga para pejuang UMKM, sobat UMKM, binaan Bank Indonesia bersama dengan Kota Consulting bisa memahami materi ini, ya bisa mencatat, mempraktekannya dan berefek kepada penjualan tokonya di marketplace. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.